Hai teman-teman, kembali lagi di channel Cuy Ora Stories. Yuk jangan lupa baca cerita yang berjudul This Love episode 21. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Berarti Ken bukan anak kandung Taeyong, batin Yen menatap layar ponsel Jisoo tanpa berkedip. Chanyeol melirik Yen yang masih mematung di sampingnya. Yen, kenapa? Tanyanya. Yen langsung tersadar dari lamunannya. Tidak apa-apa, sepertinya sekarang sudah waktunya tutup toko. Kaja, Yen menarik tangan Jisoo masuk ke dalam minimarket. Beberapa anak buah Taeyong menyeret Mion dan Ken keluar dari rumahnya. Aku akan mengurus surat perceraian kita besok, guman Taeyong dan wajah dinginnya. Mion kembali berlutut pada Taeyong. Opa, kumohon maafkan aku, kami harus tinggal di mana? Bukankah kau masih punya rumah milik orang tuamu? Sahut Sehun. Sementara itu, Taeyong hanya diam dan tidak peduli dengan apapun yang keluar dari mulut wanita itu. Rumah itu sudah disewakan dan sudah tidak punya tempat tinggal lagi, jawab Mion terus menangis. Ya, berarti kau juga harus menyewa rumah untuk ditinggali, guman Sehun santai, lalu melihat ke arah Ken. Sehun menghela nafas. Ren lalu menceritakan kesombongan Ken kepadanya. Ternyata karma itu memang tidak pernah salah alamat. Oh ya, Yung, bagaimana dengan sekolah Ken? Bukankah dia masih menjadi siswa di sekolah yang mahal itu? Kuyakin sekarang ibunya tidak mampu, Beis. Taeyong lalu melihat ke arah Ken. Dia sudah kelas 12, aku akan membiayai sekolahnya hingga lulus SMA. Selebihnya lagi, kalian harus berusaha sendiri. Ren yang berdiri di belakang Sehun menatap Ken iba. Entah kenapa meskipun pria itu selalu menghinanya, karena saat Ken menghinanya, Ren memilih cuek dan tidak pernah memasukkannya ke hati. Maka dari itu, ia tidak pernah memiliki dendam pada Ken, seperti salah satu sifat ibunya menurun pada putranya. Ken, sebelum pergi, kau tidak ada niat untuk meminta maaf pada Ren. Selama ini kau selalu jahat padanya, tanya Sehun. Jahat kenapa? Tanya Taeyong langsung menatap Sehun. Sehun tersenyum tipis. Biasalah, anak remaja suka mengejek Ren anak simpanan. Taeyong kemudian menatap Ken tajam. Ibunya telah salah mendidiknya sejak kecil. Sudah, jangan berlama-lama lagi, bawa mereka pergi, cetus Taeyong lalu berbalik dan melangkah masuk ke dalam rumah. Anak buah Taeyong pun memaksa mereka keluar dari gerbang rumah. Opa, kumohon beri aku kesempatan lagi, seru Mion. Pergilah Nona, Anda sudah tidak diterima lagi di rumah ini, ucap Pak Sapam dan langsung menutup gerbang yang tinggi menjulang itu. Ren menatap punggung Taeyong yang melangkah panjang menuju kamarnya. Paman, sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Ren pada Sehun yang hendak menyusul Taeyong. Sehun hanya tersenyum tipis dan menepuk-nepuk bahu keponakan satu-satunya itu. Ganti bajumu dan buka internet, semuanya sudah dijelaskan di sana, ucapnya pada Ren yang masih mengenakan seragam sekolah. Ren pun mengangguk patuh lalu beranjak ke kamarnya. Chanyeol mengantar Yen pulang ke rumahnya. Sejak di perjalanan tadi, ia memperhatikan wanita mungil itu yang hanya melamun. Chanyeol tahu pasti Yen sedang memikirkan masalah Taeyong dan berita tadi. Mereka pun akhirnya sampai di depan rumah Yen. Terima kasih ya Chanyeol, ucap Yen pelan. Chanyeol menatap Yen lekat. Tumben kau tidak menawariku untuk mampir, ucapnya. Oh, mau mampir? Tanya Yen langsung, pikirnya memang sedang tidak fokus sekarang. Chanyeol tersenyum dan kemudian menggeleng pelan. Aku hanya bercanda, kau seperti sedang memikirkan sesuatu Yen. Apa yang kau pikirkan? Yen langsung menggeleng pelan. Oh, tidak apa-apa kok, jawabnya kemudian tersenyum masam. Tangan Chanyeol kemudian terulur dan langsung menarik pinggang Yen. Wanita itu pun jatuh dalam pelukannya. Yen sontak kaget, matanya sedikit melebar. Selama ini Chanyeol memang sudah biasa memegang tangan dan mengelus rambutnya, tapi hari ini kenapa Chanyeol terasa sedikit berbeda? Mata mereka pun bertemu dan saling menatap dalam. Jika kau sedang punya masalah, jangan dipendam sendiri, ceritalah padaku, aku akan membantumu Yen, guman Chanyeol. Mata Yen mengerjap-ngerjap, kenapa ia gugup sekarang? Sebelumnya ia tidak pernah merasa seperti ini jika di depan Chanyeol. Jawab Yen mengangguk pelan, namun tatapannya tidak bisa lepas dari mata Chanyeol. Kenapa kau tidak menyadari masalah ini sejak dulu? Tanya Sehun yang berada di kamar Taeyong. Taeyong hanya diam dan duduk di sofanya. Kau tidak pernah curiga pada Ken yang sebenarnya bukan anakmu, tambah Sehun.
Aku memang bodoh karena baru menyadarinya. Aku pikir Mion wanita baik seperti saat pertama kali aku mengenalnya. Ternyata wanita itu benar-benar licik. Aku bahkan tidak sanggup jika bertemu dengannya lagi. Jelas Taehyung. Sehun menatap Taehyung lekat. Sekarang jangan membuang-buang waktu lagi. Cepat kau cari Yen dan bawa dia kembali ke rumah ini agar kalian bertiga bisa berkumpul bersama, serunya. Taehyung menghela nafas panjang. Dia sekarang pasti sudah tahu tentang masalah yang ku alami setelah semua yang terjadi. Apakah dia akan bersedia kembali lagi ke sini? Tentunya kau harus berusaha. Yen sudah menahan rasa sakit sangat lama. Menurutku akan sedikit sulit untuk meyakinkan wanita itu lagi. Tapi sebagai saudaramu, aku sarankan sebaiknya kau jangan menunda-nunda waktu. Karena sampai sekarang Yen masih terlihat cantik dan dengan sifatnya anggun serta lembut. Takutnya ada banyak pria yang mendekatinya. Taehyung menggeleng pelan. Aku yakin Yen tidak mudah berpaling pada pria lain. Kau saja yang kuakui tampan dan kaya ditolak. Apalagi pria-pria standar di luar sana. Yen hanya mencintaiku, ucapnya percaya diri. Mendengar sindiran Taehyung itu, Sehun menjadi sedikit kesal. Kenapa harus mengungkit cintanya yang ditolak oleh Yen? Itu sudah lama sekali, jangan diungkit. Jatuhnya langsung membuang muka. Chanyeol menyandarkan wanita mungil itu di tembok. Tubuh Yen terasa membeku. Ia sama sekali tidak membalas. Chanyeol, gumam Yen pelan setelah pria tinggi itu. Chanyeol menatap Yen lekat. Yen membalas tatapan pria itu. Ia tidak salah dengar, kan? Aku menyukaimu Yen. Kita sudah saling mengenal cukup lama. Yeri juga menyukaimu. Aku ingin kau menjadi istriku. Jelas Chanyeol mengelus lembut. Yen semakin terkejut lagi setelah mendengar semua kalimat yang diucapkan pria itu barusan. Maaf Chanyeol, tapi suara lembut Yen pun keluar. Chanyeol tersenyum hangat. Rencana ini memang terlalu mendadak. Aku akan menunggu jawabanmu. Yen hanya diam dan masih tidak menyangka dengan ucapan pria itu. Ya sudah, makan yang banyak dan segera istirahat. Kau pasti sangat lelah bekerja seharian, ucap Chanyeol memegang tangan Yen erat. Yen mengangguk pelan, hati-hati di jalan, ucap Yen menatap pria tinggi itu. Yen duduk di kasurnya sembari memegangi bibirnya. Aneh, kenapa tubuhnya terasa membeku? Padahal dulu saat Sehun, Yen dengan cepat menahan. Tapi kini kenapa ia tidak bisa menolak perlakuan Chanyeol? Yen kemudian mengambil ponselnya. Ia melihat internet dan kembali membaca sebuah berita tentang Taehyung dan Mion. Ren menatap layar laptopnya, membaca kumpulan-kumpulan berita tentang Taehyung dan Mion sampai ia benar-benar paham dengan masalahnya. Sampai akhirnya ponselnya tiba-tiba berbunyi. Oma, ucap Ren begitu melihat siapa yang mengirim pesan padanya. Ren, apa kamu sudah tidur? Belum Oma, Oma sudah mendengar berita tentang ayah. Sudah, sekarang di mana ayahmu? Tadi kulihat dia sedang membicarakan sesuatu dengan Paman Sehun di kamarnya. Tapi sekarang Paman Sehun sudah pulang. Pergilah temani ayahmu nak. Di saat seperti ini dia membutuhkan dukunganmu. Baik Oma, ini juga waktunya kamu memperbaiki hubunganmu dengannya. Ayahmu itu sebenarnya orang yang baik. Jadi kamu tidak boleh membencinya dan mendiaminya terus-menerus. Ini Oma, aku mengerti, tapi lebih baik lagi jika ada Oma di sini. Yen tersenyum asam dan membaca kalimat terakhir dari pesan putranya itu. Ya sudah, kamu sudah makan kan Ren? Sudah, bagaimana dengan Oma? Oma juga sudah, sekarang kamu cepat datangi ayahmu di kamarnya. Baik Oma, istirahatlah, Oma pasti lelah bekerja seharian. Ya sayangku, selamat malam. Mimpi indah ya Oma, selamat malam. Ren meletakkan ponselnya di meja dan melangkah beranjak menuju kamar Taehyung. Pintu kamarnya sedikit terbuka. Ren pun melihat ke dalam ruangan. Terlihat Taehyung sedang duduk di balkon kamarnya sembari menghadap keluar. Ren mengetuk pintu kamar itu dengan pelan, membuat Taehyung perlahan menoleh. Alis Taehyung sedikit terangkat dan melihat sosok lelaki tinggi berdiri di pintu kamarnya. Ren, kau belum tidur, ucap Taehyung pada putranya. Ren mulai melangkahkan kakinya menghampiri pria itu. Belum ya, jawabnya dan duduk di samping Taehyung.
Kau pasti sudah mengetahui semuanya kan? Maafkan ayah yang bodoh ini, guman Taeyong pelan. Ren menatap pria itu. Raut wajahnya jelas terlihat jika Taeyong sedang lelah dan frustasi. Ren pun langsung memeluk Taeyong sembari menepuk-nepuk punggungnya pelan. Kuencana ayah, gumannya. Air mata Taeyong langsung keluar tanpa izin. Tangannya sedikit gemetar dan perlahan mengelus rambut putranya. Ini adalah yang pertama kalinya ia bisa mengelus rambut Ren. Maafkan aku karena selama ini aku bersikap dingin pada ayah, ucap Ren. Kuencana, ayah paham dengan apa yang kau rasakan. Kau pasti kecewa kepada ayah karena telah membiarkan ibumu pergi meninggalkanmu. Maafkan ayah yang sudah jahat selama ini. Jelas Taeyong. Tidak ayah, bagiku ayah tetap orang yang baik, ucap Ren berusaha menenangkan Taeyong dari rasa bersalahnya. Ren kemudian menatap Taeyong. Jangan menangis ayah, aku dan Oma tidak pernah membencimu, ucapnya lembut. Taeyong langsung mengusap air matanya dan tersenyum. Kau sudah bertemu dengan ibumu kan? Sudah, aku juga sudah minta maaf padanya, jawab Ren. Bagaimana kesan pertamamu saat bertemu ibumu? Tanya Taeyong. Oma orang yang baik, suaranya pun sangat lembut. Terlihat jelas ia adalah orang yang sabar. Dan tentunya saja Oma masih terlihat muda dan cantik, jawab Ren membuat Taeyong tersenyum tipis. Ternyata kau sudah mengenal dengan baik ibumu, ucap Taeyong mengusap ke puncak kepala Ren. Ayah, bisakah ayah dan Oma bersama lagi? Bawalah Oma kembali lagi ke rumah ini. Aku ingin kita bisa berkumpul bersama, guman Ren. Taeyong mengangguk pelan. Tentu saja, ayah akan membawa ibumu kembali ke sini dan kita bisa berkumpul bersama-sama. Tapi setelah perbuatan ayah di masa lalu, mungkin akan perlu waktu untuk meyakinkan ibumu. Tenang saja ayah, aku akan mendukungmu, ucap Ren semangat. Memang sudah seharusnya anak mendukung ayahnya, sahut Taeyong. Moodnya kini telah perlahan membaik karena Ren. Semoga putranya ini terus seperti ini dan mereka bertiga bisa berkumpul bersama. Pagi-pagi buta, pintu rumah Yen ada yang mengetuk, membuat wanita itu terbangun dari tidur lelapnya. Yen melihat jam, angka baru menunjukkan pukul 5 pagi. Kalau bukan Jisoo, siapa lagi yang datang sepagi ini? Guman Yen melangkah pelan menuju pintu depan. Ia masih mengumpulkan pundi-pundi kesadarannya. Yen membuka pintu dan melihat sosok pria tinggi yang menggunakan masker hitam berdiri di depannya. Mata Yen menyipit lalu mengucek-ngucek matanya. Siapa ya? Tanyanya. Pria itu langsung membuka maskernya dan tersenyum tipis pada Yen. Mata Yen sontak melebar begitu melihat Taeyong sedang berdiri di depannya. Opa, gumannya pelan. Taeyong mengusap puncak kepala wanita mungil itu dan langsung masuk ke dalam rumahnya. Yen menghampiri Taeyong yang sudah duduk di sofanya. Kenapa kamu datang pagi-pagi sekali? Aku merindukanmu, jawab Taeyong singkat, lalu menepuk-nepuk tepat di sampingnya, mengisyaratkan agar Yen duduk di sampingnya. Yen menggigit bibir bawahnya. Aku masih mengantuk. Aku akan lanjut tidur. Kamu bisa istirahat di sini, ucapnya pelan lalu melangkah kembali ke kamarnya. Taeyong menoleh dan menatap punggung Yen. Baru saja Yen tiba di depan pintu kamarnya, Taeyong langsung menarik tangan Yen dan menariknya masuk ke dalam kamar. Mata Yen melebar saat Taeyong menjatuhkan tubuhnya di kasur Yen. Ya, kamu tidak boleh tidur di sini. Lagi pula tempat tidurku sempit, tidak senyaman tempat tidurmu, seru Yen. Taeyong tak bergeming dan menutup matanya. Yen pun melihat tangannya di dada. Ya sudah, kalau begitu aku akan tidur di luar saja, jatuhnya lalu menuju ke lemari untuk mengambil selimut. Tangan Yen sudah hendak membuka pintu lemari, namun dengan cepat Taeyong menarik tangannya ke tempat tidur dan membuat wanita itu terjatuh tepat di sampingnya. Kekar Taeyong langsung memeluk erat pinggang Yen. Aku sangat merindukanmu Yen, biarkan aku di sini sebentar saja, aku mohon. Ucap Taeyong pelan, merasakan kehangatan dan kenyamanan saat bersama wanita itu. Yen melihat tangan Taeyong yang melingkar di pinggangnya, lalu pandangannya naik dan menatap wajah Taeyong. Sepertinya ia tidak bisa tidur semalam. Terlihat jelas ada kantung di bawah mata Taeyong. Setelah semua yang terjadi kemarin, wajar jika pria itu susah untuk tidur. Tangan Yen pun perlahan naik dan mengelus lembut pipi Taeyong. Mata Taeyong perlahan terbuka begitu merasakan tangan lembut Yen menyentuh pipinya. Mata mereka pun akhirnya saling menatap lagi. Yen menatap mata Taeyong yang terlihat sendu dan sayu. Tidak seperti biasanya, tetapi Taeyong seperti mengisyaratkan kalau pria ini sekarang sangat membutuhkannya. Istilahlah, kau tahu kamu pasti sangat lelah dan susah tidur, guman Yen lembut. Taeyong tersenyum tipis dan mengangguk pelan. Pria itu kembali menutup matanya perlahan.
Seperti biasa, Yen memasak untuk sarapan dan bekalnya bekerja nanti. Suara pintu terbuka pun terdengar membuatnya langsung menoleh. Taeyong keluar dari kamarnya dan langsung membuka kulkas untuk mengambil air minum. Kamu sudah bangun, kerja sarapan dulu, ucap Yen. Taeyong tersenyum tipis dan langsung mengecup kening Yen. Gue mau. Yen meletakkan sarapan di meja makan kecilnya, mereka pun sarapan bersama. Yen melihat wajah Taeyong yang terlihat pucat. Sebaiknya sekarang kamu tidak perlu ke kantor, wajahmu tampak sangat pucat. Tidak, hari ini ada rapat antar pimpinan perusahaan, aku harus hadir, ucap Taeyong. Kamu bisa suruh Jongkook mewakilimu kan? Jawab Yen merasa sedikit khawatir dengan kesehatan Taeyong. Taeyong menggeleng pelan, dia tidak bisa mengurus rapat penting seperti ini. Yen akhirnya menghela nafas panjang, ia juga harus sadar sekarang ia tidak berhak melarang apa yang ingin dilakukan Taeyong. Setelah selesai sarapan, Taeyong memeluk pinggang Yen yang sedang mencuci piring dari belakang. Yen menghentikan kegiatannya dan sedikit melirik ke samping. Taeyong sedang menyadarkan dagunya di bahu Yen. Kamu perlu sesuatu? Tanya Yen tanpa sadar memegang tangan Taeyong yang terasa cukup dingin. Tanganmu dingin sekali. Aku ingin bekal makan siang buatanmu, gumam Taeyong pelan. Baiklah, akan aku buatkan, tapi kamu harus habiskan semuanya ya. Taeyong hanya mengangguk pelan menanggapinya. Chanyeol hendak menjemput Yen dan mengantar ke tempatnya bekerja. Namun kening Chanyeol seketika mengkerut begitu melihat mobil mewah terparkir di depan rumah Yen. Siapa lagi pemiliknya kalau bukan Taeyong? Chanyeol langsung meremas setir mobilnya. Sejak kapan dia di sana? Kemarin saat aku mengantar Yen pulang tidak ada. Batinnya tidak cukup di dunia bisnis. Sekarang soal percintaan pun dia harus bertemu dan bersaing dengan Taeyong lagi. Yen memberikan kotak bekal berwarna merah pada Taeyong. Ini untukmu, aku sengaja membuat porsinya cukup banyak, harus dihabiskan ya. Gue mau. Gajah, aku akan mengantarmu ke tempat kerja, ucap Taeyong pada wanita itu dengan wajah pucatnya. Jongkook langsung menghampiri Taeyong yang baru datang. Tae, kupikir kau tidak ke kantor hari ini. Aku harus ke kantor, sekarang ada rapat antar pimpinan perusahaan yang diadakan di perusahaanku. Mana mungkin aku tidak hadir. Kau sudah siapkan materi yang akan kusampaikan nanti kan? Tanya Taeyong. Sudah siap, rapat akan segera dimulai di lantai 7, ucap Jongkook mengikuti langkah Taeyong di belakangnya. Taeyong dan Jongkook sampai di lantai 7 dan langsung menuju ke tempat rapat. Namun langkah Taeyong tiba-tiba terhenti saat melihat sosok pria tinggi yang tidak begitu bersahabat dengannya. Pria itu juga menoleh ke arahnya dengan tatapan yang bisa dibilang terkesan risih. Taeyong mencoba tidak menghiraukan pria itu kali ini. Namun saat Taeyong tepat melewati Chanyeol, pria itu langsung menyapanya. Tuan Kim, setelah berita perselingkuhan istrimu, kupikir kau tidak hadir di rapat kali ini, ucap Chanyeol. Taeyong sebenarnya tidak tertarik berbincang dengan pria itu, tapi karena di sini juga ada banyak pimpinan perusahaan lain, jadi terpaksa Taeyong meladeni omongannya agar tidak dinilai sombong oleh pengusaha lainnya. Rapat ini diadakan di perusahaanku, tidak mungkin aku tidak hadir. Apapun masalah yang kuhadapi, aku harus hadir pada sesuatu yang sudah direncanakan jauh-jauh hari, jawab Taeyong dengan wajah yang dibuat seramah mungkin. Chanyeol tersenyum tipis. Sekarang kau sudah bercerai dengan istrimu, apakah kau akan memanggil wanita simpananmu lagi untuk duduk tinggal bersama? Pertanyaan Chanyeol itu membuat orang-orang yang ada di sana langsung menoleh ke arah Taeyong, karena sejak kalian beranjak SMA, desas-desus Taeyong memiliki simpanan memang sudah menyebar. Karena dulu yang publik tahu Taeyong dan Mion hanya punya satu putra, dan semenjak kemunculan Ren, berita Taeyong memiliki simpanan pun semakin kuat. Namun tidak ada satupun yang tahu siapa wanita itu kecuali Chanyeol. Cobalah kau tanya pada teman-teman kita di sini, bukankah wajar para pengusaha kaya memiliki setidaknya satu simpanan? Jawab Taeyong dengan nada bercanda. Dan langsung diikuti tawa pengusaha yang lainnya, karena hal itu memang benar, kebanyakan para pengusaha itu memiliki simpanan. Chanyeol juga tertawa renyah. Berarti kau sepenuhnya tidak bisa menyalahkan Mion, karena menurutku kalian sama saja, sama-sama memiliki simpanan, ucapnya menatap Taeyong lekat. Taeyong menatap Chanyeol tajam, berusaha menahan emosinya.
Jika kau tidak tahu apa-apa soal kisah percintaanku, sebaiknya kau diam saja, Tuan Choi. Sebenarnya aku tidak pernah merasa memiliki simpanan. Asal kau tahu, aku sudah sah menikah wanita itu dan Mion juga mengetahuinya, ucap Taeyong tersenyum pada Chanyeol. Jadi aku merasa tidak memiliki simpanan. Aku hanya merasa memiliki 2 istri, yang salah satu istriku tidak ada yang tahu, tambahnya. Taeyong kemudian menepuk jidatnya. Aiku, kenapa aku menceritakan kisah masa laluku di hadapan rekan kerjaku? Untung di sini tidak ada wartawan. Bisa-bisa aku akan muncul beritaku yang memiliki 2 istri, ucapnya dengan nada santai. Kerja tuan-tuan, rapat akan segera dimulai, ucap Taeyong pada pengusaha yang lainnya. Dan sebelum Taeyong masuk ke ruang rapat, ia menepuk bahu Chanyeol dan menatap pria itu. Oh iya, bukankah kau sudah lama sendiri? Kenapa kau tidak mencari wanita lagi? Kau kuat sekali hidup sendirian. Chanyeol membalas senyuman Taeyong dan menepis tangan pria itu dari bahunya. Haha, kau tenang saja Tuan Kim. Aku sudah menemukan wanita yang tepat dan aku yakin sebentar lagi wanita itu akan menjadi istriku. Nanti akan kuundang kau ke pernikahanku. Aku akan mengumumkannya ke publik dan tidak merahasiakannya. Kedua pria itu memang terlihat saling tersenyum, namun sebenarnya mereka sedang saling menyerang dengan kalimat sindiran satu sama lain. 1 jam telah berlalu, rapat pun akhirnya selesai. Taeyong mengepaskan tubuhnya di sofa ruang kerjanya. Kepalanya semakin pusing setelah bertemu dengan Chanyeol. Tuan Choi sepertinya senang mencari gara-gara dan mengamuk, guman Jungkook. Dia bukan tandinganku, guman Taeyong pelan. Jungkook kemudian menoleh ke arah Taeyong dan keningnya seketika mengkerut. Ya Tae, hidungmu keluar darah, serunya. Mendengar itu, Taeyong langsung mengusap hidungnya dan benar saja ada darah di tangannya. Ambilkan tisu, ucap Taeyong sembari menahan darah yang terus mengalir keluar dari hidungnya. Tunggu sebentar, aku akan mencarikan obat untukmu agar mimisanmu berhenti, ucap Jungkook langsung bergegas pergi.